Para pemirsa, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah di mana saja berada, langsung saja kita belajar terkait dengan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, ataupun kita mengenal dengan istilah makharijul huruf, atau tempat keluarnya huruf, yang mungkin kita mengenal dengan huruf-huruf hijaiyah. Dalam satu pembahasan makharijul huruf hijaiyah, mungkin kalau kita sama-sama pernah belajar dimanapun tempatnya, pastinya kita akan mengenal makharijul huruf itu ada 5 tempat. Yang pertama, al-khayshum. Al-khayshum itu adalah tempat di mana huruf-huruf gunnah itu keluar. Al-khayshum maknanya adalah rongga hidung kita. Maka apa yang keluar di dalam rongga hidung kita ini berhubungan dengan gunnah, yang berhubungan dengan mustahak, yang pastinya ada saatnya kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran berhubungan dengan dengung-dengung yang kita bacakan. Yang kedua adalah asyafatan, ataupun kita biasanya menyebutnya asyafataini, 2 bibir. Lalu apa saja yang keluar dari 2 bibir kita? Gampang saja kalau untuk menghafalnya, bapak mau. Nah, bapak mau itu apa saja? Ba, fa, mim, dan waw. Jadi ada 4, ya, ada 4 yang keluar dari asyafatan kita, 2 bibir kita. Ba, fa, mim, dan waw. Lalu apa? Hadirin pemirsa, sahabat Quran yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah al-lisan. Nah, al-lisan ini dibagi dengan beberapa tempat ataupun bagian lidah yang ada di mulut kita. Jadi ada di pinggir lidah kita, kanan kiri, di bagian tengah lidah kita, pangkal lidah kita, dan ujung lidah kita. Nah, ini ada beberapa huruf yang harus kita kenal. Yang pertama adalah kalau di bagian kanan kiri lidah kita adalah bod, bo, ya, di, du. Itu huruf bod yang keluar di pinggir kanan kiri lidah kita. Nah, yang di bagian tengah lidah kita adalah jim, shin, dan ya. Jadi ada 3 huruf yang keluar dari tengah lidah kita. Jim, shin, dan ya. Lalu apa yang di pangkal lidah? Yang di pangkal lidah adalah of dan kaf. Of dan kaf itu berada di pangkal lidah, yang mana pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, itu dibunyikan huruf qaf, dan pangkal lidah bertemu dengan langit-langit keras ataupun kasar, ya, itu adalah huruf kaf. Selanjutnya yang ada di ujung lidah, ketika ujung lidah bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah, itu yang keluar adalah zai, sin, sad. Ada 3 huruf. Terus ujung lidah yang bertemu dengan pangkal gigi seri atas bagian dalam, ya, bagian dalam itu adalah ta, dal, dan to. Ta, dal, dan to. Lanjut apa lagi? Yang di ujung lidah, namun ujung lidahnya yang sedikit berpindah, bagian punggung lidahnya, ujung lidah bagian punggung lidahnya, yaitu lam, nun, dan ro. Nah, selanjutnya apa lagi? Di bagian ujung lidah yang keluar di antara gigi seri atas dan bawah adalah fa, zal, dan vo. Fa, zal, dan vo. Apalagi pemirsa? Kira-kira sudah cukup, ya. Jadi itulah huruf-huruf yang ada di lisan kita yang mesti kita hafal. Insya Allah nanti saya akan sebuah bentuk lagu ataupun nyanyian yang mungkin akan memudahkan terkait bagaimana kita menghafal huruf-huruf yang ada di lisan kita. Nah, selanjutnya ada setelah lisan itu al-halqu atau tenggorokan kita. Nah, berbicara al-halqu itu mungkin kita mengenal dengan istilah izhar, al-halq, ya, al-halqi. Ini sebenarnya berhubungan dengan huruf-huruf yang ada di tenggorokan kita, ya. Nah, di tenggorokan kita ini pun dibagi dengan beberapa bagian. Yang pertama bagian bawah, bagian tengah, dan terakhir adalah bagian atas. Nah, yang di bagian bawah apa? Huruf-huruf yang keluar. Huruf yang keluar adalah hamzah dan ha. Naik lagi bagian tengah ain dan ha. Ain dan ha. Nah, di bagian atas ada ghain dan kha. Ghain dan kha. Ini adalah huruf-huruf yang ada di al-halq ataupun tenggorokan kita.
Nah, ada juga al-jauf yang terakhir ya. Al-jauf itu yang berhubungan dengan rongga mulut. Yang ada di mulut kita itu apa saja yang keluar di rongga mulut? Yang pertama adalah huruf alif, yang kedua waw, dan yang ketiga adalah huruf ya. Ini 3 huruf ini yang termasuk adalah huruf-huruf al-jauf, atau kita juga bisa biasa mengenalnya dengan istilah huruf mad. Alif, waw, dan ya. Nah, inilah teman-teman semua sahabat Quran yang dimuliakan Allah di mana saja berada, terkait dengan makharijul huruf yang harus kita pahami dan ketahui. Ada 5 tempat. Yang pertama apa tadi? Al-khayshum, asy-syafatan, al-lisan, al-halq, dan yang terakhir ada al-jauf. Ini 5 tempat yang mesti kita ketahui bersama. Insyaallah kita akan lebih mempelajari terkait dengan huruf-huruf itu sendiri, terkait dengan makna sifat dan mustahaknya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.